Oke, Ibu-ibu, sebentar kita akan, mendengarkan Praise and Worship yang akan dibawakan oleh Ibu Rina Abraham, silakan. Kita tahu kasih Allah bagi kita tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Sorry. Oke, teman-teman semua, mungkin teman-teman yang hadir di tempat ini, ada sebagian yang belum tahu apa itu LOF. Sebentar kita akan mendengarkan visi dan misi mengenai LOF. Silakan. Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Ini merupakan wadah bagi istri untuk dapat berbagi kasih, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI. Karenalah merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat. 2. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3. Memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI. Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri. Belajar menyampaikan firman dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas.
LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF. 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift. 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Demikian teman-teman semua, jadi sister-sister yang belum atau baru pertama kali hadir di ikut acara LOF ini, sister-sister semua yang belum pernah mengikuti acara di LOF ini bisa bergabung dan mengajak teman-teman semua sehingga bisa join di acara LOF yang diadakan 1 bulan sekali setiap Kamis keempat. Nanti pengumumannya akan diberikan juga di akhir acara. Sebentar kita akan menyaksikan kesaksian yang akan dibawakan oleh Sis Teresia. Silakan. Selamat malam, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, Bu. Shalom. Selamat malam, Bu. Shalom, apa kabarnya semuanya? Tentunya baik semua ya. Baik. Luar biasa. Puji Tuhan, kalau malam ini saya boleh diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Perkenalkan, kalau saya ini dari Ibu Teresia Agun, dari Parakan, dari desa ya. Saya saudara dari Ibu Tirsa Monika. Jadi saya bisa mengikuti acara ini karena Ibu Monika yang memberikan undangan dan saya boleh bersaksi semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Saya senang mengikuti acara ini. Ibu-ibu semua kelihatan baik-baik, cantik-cantik, dan semua menyenangkan. Puji Tuhan, saya akan menyaksikan betapa besar kasih Tuhan yang sudah saya alami. Kalau sebelum saat pandemi ini ya, saya kebanyakan ya sering di Jakarta. Ada setengah bulan di Jakarta, nanti setengah bulan saya di Parakan. Rumah saya di Kedoya Garden di Puri Kembangan. Saya punya suami 1, anak saya 1, cucu saya 2. Kemurahan Tuhan luar biasa. Nah, yang malam ini akan saya saksikan, kalau beberapa tahun yang lalu suami saya pasang ring jantung ya di Jakarta di Rumah Sakit Medistra oleh Prof. Santoso. Nah, kalau orang yang pasang ring itu mesti harus kontrol. Suaranya nggak kedengeran. Maaf. Nah, ya. Udah. Bisa. Kan kalau orang yang sudah pasang ring pasti harus kontrol. Berapa bulan sekali, kemudian setiap bulan saya kontrol. Suami saya kontrol. Nah, sudah ada sekitar 2-3 tahun kontrol semua baik. Iseng-iseng saya ikut kontrol, saya ikut check up, ikut treadmill, kemudian ikut scanning. Nah, pas suami saya kontrol, saya juga ikut check up. Kemudian kan malamnya biasanya malam dibacakan oleh Prof. Santoso hasilnya itu. Nah, sama-sama saya masuk ke ruangan Prof. Santoso. Pertama dibacakan hasil suami saya. Oh, nih punya Bapak hasilnya bagus. Terima kasih. Kalau Bapak sangat membantu saya sehingga hasil dari
check up, dari kontrol semua, ring masih bagus, semua nggak ada sumbatan. Luar biasa. Tuhan mengasihi Bapak. Nah, sekarang tiba giliran yang Ibu saya bacakan. Ya. Kemudian hasil saya dibacakan oleh Prof. Nah, ini Ibu, ternyata Ibu ada sumbatan. Ini yang sangat membahayakan pas di tengah-tengah jalan. Di jantung itu apa ya? Nah, ini Ibu harus pasang ring. Wah, saya langsung lemes, Ibu-ibu. Saya langsung lemes. Aduh, saya pasang ring, padahal saya ini takut sekali. Kalau ada sesuatu saya takut. Suruh pasang ring. Aduh, saya jadi lemes. Terus saya tanya, kapan ini, Prof? Saya pasang ringnya kapan? Ya sudah, hubungi suster saja. Nanti kamu bisa dapat giliran kapan jadwalnya. Nah, saya setelah bertemu dengan suster, kemudian saya sudah dapat jadwal 1 minggu apa 10 hari gitu ya. Saya harus pasang ring di Rumah Sakit Medistra di Jakarta oleh Prof. Santoso. Sebelum penantian ini, ibu-ibu cantik semua, di dalam penantian saya mau pasang ring. Aduh Tuhan, setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong, kalau memang saya dikehendaki untuk pasang ring, Tuhan mesti memberikan kelancaran. Tuhan pasti memberikan semua berjalan dengan baik. Saya tunggu terus. Nah, sekarang tiba waktunya saya mau pasang ring. Saya berangkat ke Medistra. Pagi-pagi sudah dipersiapkan, pasang infus, pakai baju putih itu ya, untuk masuk ke ruang operasi. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Medistra itu kakak dari menantu saya jadi dokter di sana. Nah, dia bisa komunikasi sama Prof. Santoso, minta supaya saya nomor 1 dikerjakannya, karena banyak sekali antrian di Prof. Santoso itu ya, yang mau pasang ring itu banyak sekali, kayak orang mau pasang apa aja. Sekarang sudah tiba giliran saya. Saya sebelum masuk ke ruang operasi, saya berdoa. Saya juga minta tolong, ini Ibu Desi yang mau bawakan firman Tuhan tadi. Saya minta tolong Ibu Desi untuk berdoa buat saya, supaya semua berjalan dengan baik. Saya ditungguin kakak saya, suami saya, anak saya, mantu saya, semua nungguin. Semua mengantar. Sebelum masuk ke ruang operasi, saya berdoa, semua berdoa ya. Nah, setelah masuk ke ruang operasi, saya ditanya sama susternya, Ibu mau lagu apa? Biasanya pada waktu dikerjakan pasang ring itu dinyalakan tape suara gitu ya, pakai CD atau entah pakai apa USB. Oh, saya mau lagu Indonesia saja, semua baik. Dinyalakan tuh lagu, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Nah, sekarang sudah disiapkan semua, tangan saya diikat, seperti mau dikateterisasi itu ya. Saya mau siap pasang ring. Ada TV-nya yang bisa buat lihat gimana caranya. Siap ya Bu, itu kata Prof-nya, Prof. Santoso ya. Sudah ya, siap. Sekarang saya akan kerjakan. Kemudian Prof-nya mengerjakan. Tiba-tiba Prof-nya bilang gini, sebentar ya Bu, saya ulangi lagi. Diulangi lagi, dikerjakan. Puji Tuhan. Ternyata apa Ibu-ibu? Ajaib, memang benar-benar luar biasa. Prof-nya juga heran. Nah Bu, ini sudah nggak ada sumbatan. Ibu sudah malah bagus sekali ini. Nggak ada sumbatan, jadi Ibu nggak jadi pasang ring. Wah, luar biasa. Saya sampai nangis. Saya nangis terus. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Nah, Prof-nya kan keluar. Suami saya dipanggil sama Prof-nya. Suami saya kaget.
Nah, kenapa itu istri saya kok sampai baru sebentar dikerjakan, rohnya keluar memanggil. Suami saya sampai deg-degan. Terus ini luar biasa, istri Bapak dicinta Tuhan. Ternyata jantungnya istri Bapak bebas dari sumbatan, tidak ada sumbatan. Jadi saya tidak jadi pasang ring. Semuanya anugerah Tuhan, semuanya kemurahan Tuhan. Benar-benar saya terima mujizat yang luar biasa. Sampai sekarang ini saya boleh sehat, suami saya sehat. Saya boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Biar kesaksian ini boleh menjadi berkat buat ibu-ibu semua, sister-sister yang cantik-cantik malam hari ini. Sekian, terima kasih ibu-ibu. Tuhan memberkati. Saya kembalikan. Wow, luar biasa ya sister-sister kesaksian. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kesaksiannya sungguh memberkati Bu Teresia. Terima kasih puji Tuhan. Oke, sister-sister, sebentar kita akan Luar biasa. mendengarkan. Luar biasa. Terima kasih. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pujian dan penyembahan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Silakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ya, kadang-kadang kita melewati gunung yang tinggi dan lembah yang curam, tapi tetap percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
Yesus ku percaya padamu. Kami tidak kedengaran suaranya. Oh iya, silakan untuk Ibu Pendeta Desi yang akan membawakan firman. Kami persilahkan. Selamat malam, shalom semuanya ibu-ibu, Shalom, Ibu. ladies of the Shalom. fellowship ya. Mm. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Malam. Ini sebuah sukacita tersendiri bagi saya bisa bergabung, bisa melihat ibu-ibu yang tetap segar, tetap perkasa di dalam Tuhan dan tentunya Amin. kuat dalam iman. Amin. Baik. Malam hari ini tema kita adalah bebas merdeka ya, Bu. Saya percaya setiap kita menginginkan yang namanya bebas merdeka, ya. Dan renungan malam hari ini terambil dari Lukas 13. Lukas 13, mulai dari ayat ke-10 sampai ayat 13. Lukas 13 ayat 10 sampai ayat 13, saudaraku. Mohon maaf, sebentar ya. Saya bacakan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Baik, pembahasan hanya di 4 ayat ini, sebuah ayat yang tidak panjang, yang sangat pendek, saudara, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Peristiwa ini terjadi tadi dalam ayat yang ke-10 dan 11, katakan peristiwa ini terjadi di sebuah tempat ibadah. Tempat ibadah yang dimaksud di sini bukan tempat ibadah yang ada di Yerusalem, ya, tetapi merupakan tempat ibadah atau sinagoga, yaitu tempat ibadah yang kecil, bukan bait Allah, tetapi tempat berkumpulnya umat-umat Yahudi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan posisi duduknya itu tidak seperti kita. Kalau kita biasanya duduk itu semua menghadap ke depan, semua menghadap ke mimbar. Tetapi kalau di sinagoga itu bentuknya melingkar. Jadi Yesus berdiri di tengah-tengah, di depan Yesus itu area kosong, sementara para jemaat ada di kanan dan kiri, ya. Jadi bentuknya tidak menghadap ke depan semua, tetapi duduk di samping dan melingkar, gitu. Dan peristiwa ini terjadi di dalam di dalam tempat ibadah. Di situ Alkitab mencatat ayat 11, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Perempuan ini sudah 18 tahun dirasuk roh. Alkitab dengan jelas mengatakan perempuan ini bukan sakit karena kelemahan fisik semata, karena ada masalah pada tulangnya, karena ada pengeroposan pada tulangnya, tidak. Tetapi perempuan ini sakit karena dirasuk oleh roh jahat. Dan 18 tahun roh ini sudah kenyang sampai merasuk perempuan ini. Ketika saya mendalami, ketika kita sama-sama membaca ayat ini, kita berpikir, aduh, 18 tahun kok dirasuk roh jahat.
Udah 18 tahun kok dikuasai oleh roh jahat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu roh jahat itu tidak merasuk ketika kita dalam keadaan kita dekat dengan Tuhan, lantas tiba-tiba ada roh jahat masuk, begitu? Enggak bisa. Kalau sampai roh jahat ini merasuk tubuh perempuan itu pasti karena dia kompromi dengan dosa. Pasti karena ada dosa yang menurut dia, saya sembunyikan ini nggak masalah. Nggak ada yang tahu. Tetapi dia melakukannya berulang-ulang dengan arti kata lain, dia memberikan celah. Dia membuka celah. Dia buka pintu. Dia beri kesempatan kepada kuasa kegelapan untuk merasuki dirinya. Dan itu tidak terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Tetapi selama 18 tahun. Roh jahat itu perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Mulai menguasai yang pertama, menguasai tubuhnya, karena ini berhubungan dengan dosa. Kemudian mulai menguasai hatinya, pikirannya, dan kesemuanya sampai akhirnya selama 18 tahun. Bahkan di sini dikatakan, ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Bayangkan, kuasa kegelapan ini membuat perempuan ini sampai bungkuk. Dan ia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Selama berapa tahun? 18 tahun. Tentunya pertama kali bungkuk nggak langsung wing begitu bungkuk, tidak. Tentunya sedikit demi sedikit. Besar kemungkinan perempuan ini tidak kepikiran, dia tidak menduga bahwa apa yang ia derita ini karena kuasa kegelapan. Di sini dikatakan hal ini terjadi di dalam rumah ibadat, saudaraku. Dan ketika terjadi di rumah ibadah, kalau perempuan ini sampai bisa datang ke gereja, walaupun punggungnya bungkuk, itu pasti perjuangan sekali, ya. Tetapi perempuan ini rupanya dia tetap mencintai Tuhan. Dia tetap mencintai Allah. Dia tetap beribadah. Nah ini, ibu-ibu yang terkasih, jangan lantas kita punya pemikiran sempit. Oh, kalau saya sudah ibadah, berarti saya ini, nggak mungkin jatuh dalam dosa. Oh, kalau saya sudah ibadah, berarti saya ini pasti jadi orang yang baik. Oh iya, baik. Itu memang pasti kita targetnya ke situ. Ya. Tetapi dalam perjalanan kita harus menyadari bahwa ada dosa-dosa yang terus harus kita tanggalkan. Kita nggak boleh terus kompromi dengan yang namanya dosa. Karena di sini kita melihat bahwa perempuan ini diikat oleh roh jahat sampai dia bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Sama-sama kita menarik kesimpulan, saudaraku, bahwa perempuan ini memang tidak menyadari kalau dia sudah dirasuk oleh roh jahat. Dan di situ dikatakan roh itu membuat dia bungkuk punggungnya, dalam artian ketika perempuan ini sampai bungkuk punggungnya, Ibu, kalau kita bungkuk, apalagi di sini ayatnya dengan tegas mengatakan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Berarti kemungkinan bungkuknya adalah bungkuk yang betul-betul bungkuk. Bungkuk yang parah. Dan ketika ia bungkuk dengan parah, apa yang dapat dia nikmati? Selain melihat kaki orang, apa yang dapat dia nikmati? Apa yang dapat dia lihat? Ada begitu banyak keindahan, tetapi itu semua ada di depan mata. Sementara dia bungkuk, dia nggak bisa lihat apa yang ada di depan. Indahnya gunung, indahnya perbukitan. Dia tidak dapat menikmati karena dia bungkuk. Dia hanya bisa lihat langkah-langkah kaki orang. Dia hanya bisa melihat debu.
Dia hanya bisa melihat, iya ampun kakinya ternyata bisulan, kakinya gede sekali ya itu orang kakinya kotor sekali ya. Kalau kita mau jujur, ketika kita diikat oleh dosa, kita hanya cenderung mudah menghakimi. Sebab yang kita perhatikan adalah tingkah langkah orang. Bagaimana orang melangkah, bagaimana kakinya seperti itu, sepatunya, kasutnya, kotor, kok begini, kok begitu. Kita mudah menghakimi langkah orang. Kita mudah menghakimi tingkah laku orang. Karena apa? Kalau kita mau jujur, kita dirasuk oleh dosa sampai bungkuk punggungnya. Dan ini yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan sampai dia bungkuk punggungnya. Dalam pemahaman saya, kuasa kegelapan ini terlalu sekali. Sampai-sampai, saudaraku, perempuan ini tidak bisa menikmati hal yang indah. Dia hanya menikmati segala kekotoran. Dia hanya menikmati hal yang tidak menyenangkan untuk dia lihat. Dan bukan hanya sampai di situ, sebab kuasa kegelapan ini memaksa dia bungkuk. Artinya, perempuan ini sampai nggak bisa punya sudut pandang yang berbeda. Dia sampai tidak bisa melihat sudut pandang seperti orang lain melihat. Dia hanya punya sudut pandang dia sendiri. Dan itu sudut pandang yang begitu sempit, begitu tidak menyenangkan. Ada begitu banyak hal yang indah di luar sana, tetapi dia tidak bisa menikmati, saudara. Dan betapa banyaknya kuasa kegelapan itu sering mengerjakan hal ini kepada anak-anak Tuhan. Sekalipun dia ada di dalam tempat ibadah. Tetapi perhatikan, selama 18 tahun, kemungkinan besar perempuan ini sampai nggak kerasa ya, saudara. Sakit kalau sampai sudah puluhan tahun, itu bawaannya cuman ya udahlah, pasrah, pesimis, ya udah, mau diapain lagi, orang udah emang tahunan begini. Ibu-ibu mungkin punya keluarga yang menderita sakit stroke selama bertahun-tahun. Dari dulu ketika awal keluarga kita sakit stroke, itu dia berusaha untuk tetap punya pengharapan, memacu iman. Sampai akhirnya lama-lama mulai lokro, mulai redup semangatnya, mulai padam harapannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Pasrah. Itu sungguh menyedihkan sekali. Dan ketika kuasa kegelapan ini merasuk selama 18 tahun, kemungkinan besar perempuan ini punya pemahaman seperti ini. Oh, berarti ini memang kelemahan tubuh saya. Ya udah, memang udah tahunan seperti ini. Ya sudah, memang saya sudah nggak bisa bebas lagi. Ya sudah, memang bisanya cuma begini. Ya udah, memang mungkin ini sakit kelainan tulang. Memang mungkin ini karena saya salah makan sehingga tulang saya ini keropos. Memang mungkin ini sakit karena satu dua hal. Dia berusaha mencari penjelasan logis. Bukankah seringkali hal seperti itu, saudara? Yang tanpa kita sadari, kita sebagai kaum perempuan, kita mulai menerima kelemahan demi kelemahan yang seharusnya dipatahkan oleh kuasa Allah. Tetapi kita hanya terima itu dan kita anggap itu sebagai, oh ya sudah, ini memang kesalahan saya. Oh ya sudah, ini memang seharusnya memang begini. Ini memang takdir. Oh ya sudah, ini memang secara logis. Ya ini memang tubuh saya memang seperti ini. Begitu kejamnya kuasa kegelapan merasuki perempuan ini. Sama halnya seperti kuasa kegelapan berusaha mengendalikan pikiran anak-anak Tuhan yang terikat oleh dosa. Bungkuk sampai nggak bisa punya pikiran lain. Apalagi memandang kepada Allah yang ada di surga. Apalagi memandang kepada Bapa yang penuh kasih. Apalagi memandang kepada kemahakuasaan Allah. Pikirannya hanya terbatas pada apa yang ada di bawah. Ada berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang punya pemikiran-pemikiran negatif. Bahwa Allah tidak benar-benar mengasihi saya. Allah itu baik, tapi bukan kepada saya. Dosa-dosa saya itu terlalu besar.
Saya berkali-kali gagal menyenangkan Allah. Allah pasti nggak suka sama saya. Allah pasti benci sama saya. Allah itu seperti ayah saya. Saya harus baik dulu, baru kemudian dikasihi, disayang oleh Tuhan. Allah itu pilih kasih, Allah itu membanding-bandingkan. Allah itu suka mengejar kesalahan saya. Allah itu suka kalau saya menghibah-hibah, wah kalau nangis minta ampun, begitu wah sepertinya Tuhan itu puas. Itu sebuah pemikiran yang salah. Ada pula keadaan juga yang, maaf saya betulkan sedikit slide-nya ya. Tidak ada yang mengerti saya. Ini juga salah satu pemikiran negatif yang iblis berusaha menanamkan kepada kita. Wah, nggak ada yang bisa mengerti saya, nggak ada yang mau peduli. Saya kelelahan, harus mengurus semuanya sendiri. Suami tidak mau ikut peduli, nggak mau nanyain gimana kek. Anak-anak juga asik dengan kesibukan sendiri, sementara semuanya terbeban kepada saya. Nggak ada yang mengerti saya, nggak ada yang mau peduli saya. Dan juga pemikiran berikutnya, seandainya keadaan berubah, pasti saya tidak akan gagal. Pemahaman bahwa saya adalah istri atau ibu yang gagal, ini seringkali membuat kita ini diam-diam sangat terbungkuk-bungkuk ya Bu, dalam menjalani hidup. Saya adalah istri yang gagal, saya adalah ibu yang gagal, saya tidak bisa membahagiakan suami, saya tidak bisa menyenangkan suami. Dan mungkin hal ini semakin dipertegas dengan perkataan-perkataan negatif yang dilontarkan kepada kita. Atau juga pendapat berikutnya, bahwa seandainya keadaan berubah, maka saya pasti akan lebih bahagia. Saya bisa sampai seperti ini, saya menderita seperti ini karena kesalahan suami saya, karena kesalahan orang tua saya. Oh, saya salah pilih menantu ini, makanya saya justru di usia tua, saya harusnya bahagia, malah saya menderita. Kita menyalahkan begitu banyak hal. Kita cari kesalahan, kita menyalahkan suami, kita menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan pendeta di gereja, kita menyalahkan senior kita menyalahkan pimpinan-pimpinan kita, hanya supaya kita merasa lebih puas, lebih lega. Bukan seperti itu. Ada juga pemikiran berikutnya yang mengatakan bahwa, oh saya ini seorang aktivis, saya ini istri dari suami terpandang, maka saya harus menampilkan citra positif. Membangun citra positif dan menampilkan citra positif itu adalah sesuatu yang berbeda. Allah menginginkan kita ini memang positif dari dalam, bukan dari luar. Juga dengan pemahaman berikutnya, saya tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Berkali-kali saya mencoba, hasilnya putus asa. Tuhan pasti tidak suka sama saya. Saya ini tidak layak diampuni. Tuhan itu pasti jijik dengan saya. Berapa banyak anak-anak Tuhan hanya berkutat di masalah ini. Dan juga nggak berhenti sampai di sini. Iblis juga masih berusaha menanamkan kebohongan dalam diri kita dengan mengatakan, oh saya punya hak untuk dikasihi, saya punya hak untuk dimengerti, saya punya hak untuk menggunakan gaji saya, ini uang saya sendiri, saya kerja sendiri, capek saya ngalah terus. Untuk apa yang saya punya, kenapa saya harus tanya suami? Kalau mau beli apa-apa bebas dong, saya bisa beli sendiri. Nggak usah pedulikan apa kata suami. Saya punya hak, saya berhak untuk marah. Saya sudah sekian lama ini nahan marah, sekarang saya mau marah, oh bebas dong, saya boleh. Dan masih banyak lagi
segala macam ikatan, segala macam kebungkukan, segala macam kelemahan, segala macam pola pikir salah yang iblis berusaha terapkan kepada anak-anak Tuhan. Tapi kabar baiknya, ibu-ibu, betapapun buruknya keadaan perempuan itu, sekalipun ia terbungkuk sampai sedemikian rupa. Saya tidak tahu apakah dia bungkuk seperti ini, ataukah ini hanya ilustrasi, saya tidak tahu. Tetapi kalau melihat dalam filmnya ini, dia bungkuk sedemikian rupa. Sampai untuk harus melihat pun dia harus memiringkan kepalanya. Dia pasti hidup dengan susah payah. Tetapi satu hal keuntungan yang terjadi. Dalam ayat berikutnya dikatakan Yesus melihat. Yesus melihat. Dalam ayat berikutnya dikatakan Yesus melihat perempuan itu. Ia memanggil. Ia berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dalam terjemahan aslinya, saudaraku, ini memiliki arti, "Hai ibu, engkau sudah bebas." Karena sebetulnya Yesus memang tahu bahwa perempuan ini terikat oleh kuasa kegelapan. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ibu-ibu yang terkasih, saya secara pribadi tidak tahu bagaimana keadaan ibu-ibu. Saya tentu sangat berharap setiap ibu-ibu berada dalam keadaan baik-baik saja, sejahtera dalam artian tidak ada masalah yang berat. Tetapi seandainya ada di antara kita yang saat ini sedang merasa hati saya begitu lelah, maka izinkan Yesus melihat keberadaan kita. Dan ketika ia melihat, ia memanggil kita. Ketika Yesus itu memanggil, dalam terjemahan asli dikatakan memanggil untuk mendekat. Berarti Yesus membawa perempuan ini maju ke depan. Yesus berkata, perhatikan ketika dia berfirman, "Hai ibu, engkau sudah bebas." Izinkan tangan kasih Allah menyentuh setiap kita. Selama ini Yesus memang selalu melihat kedalaman hati kita, itu benar. Tetapi permasalahannya kadang ketika dipanggil kita nggak datang. Dan ayat ini mengatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia. Dan perempuan ini datang. Buktinya dalam ayat yang ke-13 dikatakan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Berarti walaupun keadaan perempuan ini buruk, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia membiarkan tangan sang juru selamat itu tertumpang atasnya. Dan hasilnya, seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan ia memuliakan Allah. Kenapa? Karena ia sudah dibebaskan. Hanya Yesus yang dapat membebaskan dan memulihkan hidup kita. Saya tidak tahu apa yang saat ini sedang dikumpulkan oleh ibu-ibu, tetapi biarlah setiap kita punya satu keyakinan ini. Kalau mungkin begitu banyak masalah sudah dipakai oleh kuasa kegelapan untuk mengalihkan perhatian kita. Saya nggak bilang ibu-ibu atau saya ini bungkuk rohani. Tetapi sering kali kita ini pemikirannya, pemahamannya teralihkan dari Allah. Itu sebabnya mari kita tidak mau membiarkan permasalahan, kita tidak mau membiarkan kuasa kegelapan, iblis itu memakai segala hal di sekitar kita untuk membuat hati kita ini jadi mudi, jadi terombang-ambing, jadi kacau. Tidak. Percaya apa yang firman Tuhan katakan. Perempuan ini, walaupun dia tidak tahu kalau dia diikat kuasa kegelapan, tapi ketika dia mendengar firman Allah, dia mendengar Yesus memanggil, dia percaya, dia datang, dia maju, dia mendekat, dan hasilnya hidupnya dibebaskan dan dia dipulihkan. Izinkan saya memutarkan satu video.
Sambil kalau ibu-ibu bisa, mari kita mau sama-sama naikkan lagu ini. Saya serahkan kembali kepada Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Oke. Ya. Terima kasih untuk Bu Desi, firman-Nya sungguh menguatkan kita semua ya. Jadi firman ini mengingatkan kita satu hal, untuk kita selalu melekat pada Tuhan. Kadang-kadang permasalahan hidup kita, keadaan sekeliling, tekanan hidup apapun,
itu yang bisa membuat kita fokusnya lari. Padahal jalan keluarnya hanya satu. Tuhan Yesus itu selalu peduli dalam hidup kita. Jadi ibu-ibu itu firman yang sungguh menguatkan ya. Apalagi saat-saat seperti ini, saat-saat yang tidak kita tahu ke depannya kepastiannya seperti apa, keadaan-keadaan yang selalu berubah-berubah. Jadi satu hal yang kita harus pegang, Tuhan adalah segala-galanya, Tuhan yang harus memimpin hidup kita. Sungguh firman yang menguatkan Bu Desi. Terima kasih untuk firman-Nya. Begitu menguatkan. Gimana ibu-ibu semua? Merasa semua diberkati Tuhan? Saya percaya ya, semua diberkati Tuhan. Sebentar kita akan ada pengumuman khususnya untuk bulan depan, acara LOF yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober. Pembicaranya Ibu Amelia Iskandar dan pesaksinya adalah Ibu Yeni Chandra. Jangan lupa ya ibu-ibu, catat tanggalnya, nanti akan ada di pengumuman di grup agenda. Bagi ibu-ibu yang belum join dengan LOF, nanti bisa menghubungi dengan Ibu Susan, ini ada nomor WhatsApp-nya, jadi bisa masuk ke dalam grup ini sehingga setiap bulan apapun acaranya akan diumumkan di grup ini. Terima kasih sekali lagi Bu-Ibu untuk joinnya di acara ini, untuk kehadirannya. Sebentar kita akan mengadakan foto bersama. Silakan. Ya, siap. Halaman 1 dulu ya. Ibu-ibu siap. Sebentar. Saya ambil ya. Coba ada yang masih belum buka ya. Tolong dibuka. Tolong dibuka halaman yang 1 ya, saya ambil dulu, bentar. Oke, sekarang kita pindah halaman 2. Oke ya, halaman 2, sebentar, saya ambil dulu, saya skrip saya ambil. Halaman 2, banyak yang belum terbuka nih, ya tolong ibu-ibu buka. Oke, saya ambil ya. Oke. Tentang 1, 2, 3. Oke, sekarang kita halaman 3. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebentar kita akan berpisah satu sama lain. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu. Bu Monika akan memimpin untuk doa penutup dan doa berkat. Silakan. Ya. Terima kasih banyak buat yang bersaksi. Ibu Teresi Akun, ini ya Ibu Mikun ya. Itu sepupu papa saya. Jadi saya tahu cinta Tuhannya sejak kecil ya. Jadi mujizatnya nggak tiba-tiba, itu cinta Tuhannya sejak kecil. Jadi puji Tuhan sampai memelihara imannya sampai tua, sampai makin bertambah-tambah kuat, tapi bertambah-tambah besarnya ya. Terima kasih buat kesaksiannya, mau bersaksi di LOF, dan biar tetap setia ya, ikut terus, puji Tuhan. Terima kasih buat Bu Desi, Ibu Pendeta Desi ini juga yang dulu saya ingat mimpin mimpin kebaktian waktu mama saya meninggal 20 tahun yang lalu. Dan udah hebat seperti ini ya, sekarang tambah-tambah hebat. Terima kasih sudah menjadi berkat buat kita semua, puji Tuhan. Kesaksian yang hebat, tadi baru ngomong-ngomong sama Bu Yoli ya Bu, kali gimana mau sehat terus. Nah ternyata sehat terus tuh banyak doa. Ya asal sakit, nggak cari dokter dulu, cari doa dulu. Tapi pasti Tuhan tolong ya. Dan Tuhan itu memberikan mujizatnya kalau kita selalu datang sama Dia. Kalau kita nggak datang ya datangnya ke dokter yang nyembuhin dokter ya. Kalau datangnya ke Tuhan yang nyembuhin Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Desi juga terima kasih buat firman-Nya. Biar ibu-ibu yang datang menerima firman-Nya dengan terbuka seperti tanah yang subur sehingga kita boleh dibebaskan. Jadi kita nggak ngelihat yang jelek-jelek tapi ngelihat yang baik, semuanya baik ya. Jadi semuanya baik. Jadi kita nggak ngelihatnya ke bawah, kita udah bebas, ngelihatnya kita ke atas, semua segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita semua akan berpisah.
untuk bertemu kembali bulan depan. Kami mengundang semua yang ini yang ikut mumpung lagi Zoom, ayo datang ngumpul sebulan sekali. Itu ada nomor HP ya, tinggal ibu-ibu semua boleh mengirimkan namanya di situ, nanti kita akan kirim semua informasi yang ada di situ, kita akan kirimkan ya. Terima kasih buat kehadirannya semua. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan siap mendengarkan seru-seru doa kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Apapun yang menjadi pergumulan kita, biar diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Amin. Kita semua berdoa bersama-sama. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Ini 70 orang. Haleluya. Tuhan ada. Yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau sudah melamar anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat betapa besar dan ajaibnya kuasa-Mu. Tiada yang menandingi, tiada yang melebihi kuasa-Mu ya Allah. Engkau sanggup memelihara anak-anak-Mu di bumi ini Tuhan. Dengan tangan-Mu sendiri, dengan kekuatan-Mu sendiri, dengan kasih-Mu sendiri Tuhan. Kami turut kagum dan heran akan Engkau Tuhan. Sebegitu banyaknya umat-Mu, tapi Engkau bisa mengasihinya satu persatu tanpa kurang suatu apa ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, kami pada malam hari ini kami sungguh-sungguh ingin selalu berpaut hati kepadamu Tuhan, sehingga kami tidak akan jauh-jauh lagi daripada-Mu Tuhan. Biar hati kami selalu berpaut kepadamu, makin hari makin dekat-dekat kepadamu Tuhan. Bahkan kami juga rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan melakukan seluruh daripada firman-Mu ya Allah. Kalau ada kesalahan, kekeliruan dalam pikiran dan perkataan, mari Tuhan ampuni semuanya Tuhan. Engkau terus membukakan jalan buat kami, terus yang salah pada kami. Engkau membebaskan semua orang yang menyakiti kami. Engkau membebaskan semua yang memperlakukan tidak adil pada kami. Kami membebaskan orang yang kami membebaskan semua orang yang menjahati kami. Kami bebaskan semua dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang adil. Engkau yang akan keadilan itu. Dan kami benar-benar bebas Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu itulah yang akan menjangkau kami Tuhan. Biar akan pengadilan-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang sungguh berkenan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati yang bersaksi Ibu Teresia Kun Tuhan, Engkau tahu Tuhan betapa cintanya dia akan Engkau Tuhan, dan Engkau selalu mengabulkan segalanya ya Tuhan. Terus memeliharanya terus Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat untuk lebih banyak lagi ya Tuhan Yesus. Oh terima kasih, terus tambah-tambahkan talentanya Tuhan sebagai pemuji, sebagai penyembah Tuhan. Amin. Pesaksi dan pembicara Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga Tuhan memberkati secara khusus Ibu Desi Tuhan, Ibu Pendeta Desi, biar Engkau memberkati terus pelayanannya dimanapun berada, selalu diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Ibu Desi diberkati, keluarganya juga, Ibu mamanya juga, Ibu Pendeta Esther Tuhan juga secara khusus Tuhan Yesus. Juga berkati gereja GPDI secara khusus Tuhan, supaya boleh tumbuh dengan luar dan dalam ya Tuhan. Jemaatnya yang militan Tuhan semuanya, dan menjadi laskar-laskar Kristus ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati semua yang hadir Tuhan, semua yang telah mengambil bagian Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, semua diberkati Tuhan. Juga yang hadir semuanya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, semua yang hadir pasti ada pergumulan dan kerinduan hati. Mari Tuhan sendiri yang akan memberkatinya satu ya Pak. Sehingga mereka boleh merasakan bahwa kasih Allah itu begitu besar atas hidupnya ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, jauhkanlah dari segala virus-virus apapun ya Tuhan, sehingga mereka boleh selalu sehat dan diberkati Tuhan dalam segala Haleluya. Tuhan bukakan semua tingkap-tingkap langit Tuhan, semua mereka boleh sungguh diberkati ya Allah, dan juga mereka sungguh-sungguh merasakan kuasa-Mu itu menaungi hidupnya senantiasa ya Bapak. Mari semua
Diberkati Tuhan keluar masuknya, diberkati Tuhan rumah tangganya, diberkati Tuhan keuangannya, diberkati Tuhan anak cucunya, diberkati Tuhan pelayanannya, diberkati Tuhan apapun yang dikerjakan supaya berhasil dan beruntung. Amin. Haleluya. Oh, biarlah berkat Tuhan, cinta kasih daripada anak Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, dan oleh cinta kasih daripada Yesus Kristus itu boleh menyertai semua daripada kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, sehingga nama kita semua boleh tercatat di dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan Amin. Amin.